Tentara Vietnam diam-diam gunakan SS-2 PT Pindad. Langsung diajarkan pihak Tentara Nasional Indonesia. PT Pindad Indonesia memiliki beberapa varian SS-2 yang namanya sudah banyak dikenal publik. Dikutip dari laman PT Pindad, sudah ada 10 unit varian SS-2. 10 varian SS-2 tersebut seperti SS-2V2A1, SS-2V5A1, SS-2V7SUBSONIC, SS-2V5, SS-2V4HB, SS-2V2, SS-2V1, SS-2V4, SS-2V1HB, serta SS-2V2HB. Ke-10 varian tersebut merupakan assault rifle karya anak bangsa Indonesia yang sudah mendunia. Diberitakan oleh Facebook ternama Vietnam yang bernama Viet Defense 7, jika Angkatan Darat Vietnam diam-diam menggunakan SS-2 PT Pindad Indonesia. Dalam penjelasan tersebut, Angkatan Darat Vietnam menggunakan SS-2 selama mengikuti pelatihan di Peace and Security Center di Bogor, Jawa Barat. Penggunaan SS-2 oleh Angkatan Darat Vietnam ternyata langsung diajari oleh pelatih dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Akan tetapi untuk sebagai standar service rifle di Angkatan Darat Vietnam tidak menggunakan SS-2. Melainkan pesaing dari SS-2 yaitu STV serta AKM yang saat ini masih digunakan di Angkatan Darat Vietnam. Selain itu, SS-2 menjadi salah satu standar service rifle ternama di kawasan Asia Tenggara. Dikarenakan pihak TNI sudah banyak menggunakan SS-2 berbagai varian. Mulai dari satuan reguler sampai satuan elit TNI sudah banyak menggunakan SS-2 sebagai andalannya. Dilansir dari YouTube @lichmamiltek yang berjudul Daftar Senjata-Senjata Buatan Pindad, SS-2 resmi diluncurkan pada tahun 2005 oleh PT Pindad. Dan akhirnya SS-2 dipergunakan oleh TNI pada tahun 2007. Menurut informasi, SS-2 dikembangkan melalui proses reverse engineering terhadap senapan serbu sebelumnya. Jika diperhatikan secara seksama konfigurasi dan mekanisme SS-2 sebagian besar masih mirip dengan SS-1. Namun SS-2 juga mengadopsi beberapa fitur atau sistem yang mirip dengan senapan serbu lainnya. Misalnya komponen gas blok pada SS-2 berbeda dengan SS-1 dan justru mirip dengan gas blok pada senapan Kalashnikov. Lalu pada bagian bolt hand SS-2 tidak lagi menggunakan loop berukuran besar sama seperti SS-1 atau FNC. Bolt head pada SS-2 menggunakan multi-look yang mirip seperti bolt head pada M16. Perbedaan selanjutnya adalah popor pada SS-2 yang lurus atau sejajar dengan laras. Ini bertujuan mengurangi muzzle climb saat penembakan SS-2. Pada SS-2 posisi tumpuan senjata sejajar dengan laras, sehingga muzzle climb tidak terjadi. SS-2 juga sudah dilengkapi dengan carrying handle yang mirip dengan M16 untuk meninggikan posisi pisir. Dikutip dari Puspen TNI pada tanggal 4 Februari tahun 2021, senjata laras panjang SS-2 merupakan generasi kedua dari senapan serbu Pindad sebelumnya yaitu SS-1. Berbeda dari versi sebelumnya, SS-2 memiliki kelebihan tahan terhadap kelembaban tinggi. Senapan serbu SS-2 juga lebih ringan dan akurasi lebih baik. Dengan kelebihan tersebut membuat SS-2 menggunakan kaliber 5,56 mm standar NATO sama seperti senapan serbu ternama lainnya. PT Pindad Indonesia memiliki beberapa varian SS-2 yang namanya sudah banyak dikenal publik. Dikutip dari laman PT Pindad, sudah ada 10 unit varian SS-2. 10 varian SS-2 tersebut seperti SS-2V2A1, SS-2V5A1, SS-2V7SUBSONIC, SS-2V5, SS-2V4HB, SS-2V2, SS-2V1, SS-2V4, SS-2V1HB, serta SS-2V2HB. Ke-10 varian tersebut merupakan assault rifle karya anak bangsa Indonesia yang sudah mendunia. Diberitakan oleh Facebook ternama Vietnam yang bernama Viet Defense 7, jika Angkatan Darat Vietnam diam-diam menggunakan SS-2 PT Pindad Indonesia. Dalam penjelasan tersebut, Angkatan Darat Vietnam menggunakan SS-2 selama mengikuti pelatihan di Peace and Security Center di Bogor, Jawa Barat. Penggunaan SS-2 oleh Angkatan Darat Vietnam ternyata langsung diajari oleh pelatih dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Akan tetapi untuk sebagai standar servis rifle di Angkatan Darat Vietnam tidak menggunakan SS-2. Melainkan pesaing dari SS-2 yaitu STV serta AKM yang saat ini masih digunakan di Angkatan Darat Vietnam. Selain itu, SS-2 menjadi salah satu standar servis rifle ternama di kawasan Asia Tenggara. Dikarenakan pihak TNI sudah banyak menggunakan SS-2 berbagai varian. Mulai dari satuan reguler sampai satuan elit TNI sudah banyak menggunakan SS-2 sebagai andalannya. Dilansir dari YouTube @lichmamiltek yang berjudul Daftar Senjata-Senjata Buatan Pindad, SS-2 resmi diluncurkan pada tahun 2005 oleh PT Pindad. Dan akhirnya SS-2 dipergunakan oleh TNI pada tahun 2007. Menurut informasi, SS-2 dikembangkan melalui proses reverse engineering terhadap senapan serbu sebelumnya. Jika diperhatikan secara seksama konfigurasi dan mekanisme SS-2 sebagian besar masih mirip dengan SS-1. Namun SS-2 juga mengadopsi beberapa fitur atau sistem yang mirip dengan senapan serbu lainnya. Misalnya komponen gas blok pada SS-2 berbeda dengan SS-1 dan justru mirip dengan gas blok pada senapan Kalashnikov. Lalu pada bagian bolt hand SS-2 tidak lagi menggunakan loop berukuran besar sama seperti SS-1 atau FNC. Bolt head pada SS-2 menggunakan multi-look yang mirip seperti bolt head pada M16. Perbedaan selanjutnya adalah popor pada SS-2 yang lurus atau sejajar dengan laras. Ini bertujuan mengurangi muzzle climb saat penembakan SS-2. Pada SS-2 posisi tumpuan senjata sejajar dengan laras, sehingga muzzle climb tidak terjadi. SS-2 juga sudah dilengkapi dengan carrying handle yang mirip dengan M16 untuk meninggikan posisi pisir. Dikutip dari Puspen TNI pada tanggal 4 Februari tahun 2021, senjata laras panjang SS-2 merupakan generasi kedua dari senapan serbu Pindad sebelumnya yaitu SS-1. Berbeda dari versi sebelumnya, SS-2 memiliki kelebihan tahan terhadap kelembaban tinggi. Senapan serbu SS-2 juga lebih ringan dan akurasi lebih baik. Dengan kelebihan tersebut membuat SS-2 menggunakan kaliber 5,56 mm standar NATO sama seperti senapan serbu ternama lainnya.